mudah-mudahan Anda selalu berada dalam keadaan sehat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Baik, mudah-mudahan internet bersahabat dengan kita. Kita masuk lagi kepada perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang cepat responsif ya. Saya selalu memantau perkuliahan ini, jadi tolong apa yang saya jelaskan Anda putar sampai selesai ya, Anda simak. Jangan hanya diterima di handphonenya saja. Kemudian pastikan laptop dan handphone Anda volumenya dalam keadaan full supaya sewaktu Anda menanggapi pertanyaan dari teman atau menambah jawaban bisa diterima dengan jelas ya. Baik, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti. Tetapi sebelum masuk kepada kegiatan inti, pastikan Anda sudah memegang modul dan buku catatan ya, supaya Anda bisa juga mengikuti kuis di akhir perkuliahan kita. Dan di akhir kegiatan penutup, Anda menyampaikan kesan Anda terhadap proses perkuliahan pada hari ini dan apa simpulan Anda terhadap materi perkuliahan pada hari ini ya. Dan apa yang Anda belum pahami ya. Baik, silakan sampaikan kehadiran Anda dengan voice note. Sebutkan nama dan posisi Anda di mana dengan suara yang jelas dan semangat ya. Silakan. Saya Khairunisa, sekarang saya berada di Kulim. Saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Assalamualaikum Prof. Saya M. Sai, saya berada di Pekanbaru. Saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Viva Surensyada Manik, berada di Pangkalan Kerinci. Saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Vidi Nurfitra di Pangkalan Kerinci. Saya siap mengikuti kuliah siang ini. Saya Febrian Riyadi, saya berada di Tangkerang, Pekanbaru, dan saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Nisa Giavarucci, saya berada di Bandung, saya siap menerima perkuliahan siang ini. Saya Rika Senja Pratama, berada di Bukit Barisan, saya siap mengikuti perkuliahan siang ini. Saya Andre Febrian, saya sedang berada di Jakarta, saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Revina Handriani, sedang berada di Pekanbaru dan saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Mario Naldo, posisi di Pekanbaru, Jalan Soekarno-Hatta, siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Mukhtar Mulsyansyah, saya berada di Bukit Tinggi dan siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Saya Putri Kurnia Agami, sedang berada di Pekanbaru. Saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Herlain Hidayati, saya berada di Pekanbaru. Saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Fadil Rifki, posisi di Tangerang, dan saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Agnes Ramawati, berada di Simpang 3, Pekanbaru, siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Muhammad Sofyan, saya berada di Duri, dan saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Hikmi Al-Fajri, saya dari Rohol, saya siap mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Saya Sofyanisha, saya di Marpoyan, saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Saya Muhammad Ilham Garnadi di Pekanbaru, siap mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Nama Andriansa, sedang berada di Tanjung Pinang dan siap mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Saya Arif Kurniawan, saya berada di Kalimantan, saya siap mengikuti perkuliahan kali ini. Selamat siang, perkenalkan saya mewakili kelompok 2 akan menyajikan presentasi kami di siang hari ini. Adapun anggota kelompok 2 yang pertama nanti Pak Andriansa akan memaparkan mengenai cabang-cabang dan ciri-ciri dari pemikiran filsafat. Kemudian saya sendiri, Viva Surensyada Manik, akan memaparkan mengenai beberapa kegunaan mempelajari filsafat. Dan yang terakhir, Saudara Arif Kurniawan akan memaparkan mengenai kedudukan ilmu, filsafat, dan agama. Kami berharap diskusi kita kali ini dapat berlangsung dengan hangat dan baik. Kami berharap akan feedback dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Bapak Andriansa dan Pak Arif. Kita segera untuk men-share bahan kita. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriansa, nomor induk mahasiswa 2010-247-458. Pada hari ini saya coba menyampaikan materi cabang-cabang filsafat ilmu dan ciri-ciri pemikiran filsafat. Sebelum masuk kepada materi cabang filsafat dan ciri pemikiran filsafat, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Maka berdasarkan kata-kata tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Cabang filsafat secara besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu metafisika, yang kedua epistemologi dan aksiologi. Yang pertama metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Metafisika ini dibagi menjadi 4 bagian kembali, yaitu yang pertama ontologi, yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Yang kedua kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Kemudian yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu yang mengkaji manusia dalam bermasyarakat, berperilaku, dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, theodosia atau yang disebut dengan teologia, yaitu sering digunakan untuk filsafat agama. Metafisika, yaitu diantaranya A. Mengajarkan cara berpikir yang cermat dalam pengembangan ilmu, yaitu menuntut orisinalitas berpikir yang perlu bagi ilmu, memberi bahan pertimbangan yang matang bagi pengembangan ilmu, dan membuka peluang adanya perbedaan visi dalam melihat realitas. Kedua, epistemologi, yaitu teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang dimana epistemologi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama logika, ilmu yang mempelajari tentang pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang kedua metodologi, yaitu ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Kegunaan epistemologi ini, yang pertama menemukan banyak petunjuk dan persyaratan bagaimana harus berpikir logis dan teratur. Yang kedua mengungkapkan pikiran kita secara tepat dan jelas. Dan yang ketiga bisa membedakan pemikiran logis dari pemikiran kita. Aksiologi, yaitu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dari aksiologi ini dibagi menjadi 2, yaitu etika yang sering disebut sebagai filsafat moral karena di dalamnya membicarakan tentang sifat dan kelakuan berbuat baik. Dan kemudian yang kedua estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan. Penggunaan aksiologi. Aksiologi ada 2, yaitu yang pertama sebagai metode pemecah masalah dan yang kedua sebagai pandangan hidup. Selain 3 cabang besar yang saya sampaikan tadi, filsafat ilmu juga menurut Liang Yi dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama metafisika, filsafat tentang hal yang ada. Yang kemudian epistemologi, teori tentang pengetahuan. Yang ketiga metodologi, teori tentang metode. Yang keempat logika, tentang penyimpulan. Yang kelima tentang etika, tentang pertimbangan moral. Yang keenam estetika, tentang keindahan. Dan yang 7 tentang sejarah filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Filsafat itu sesungguhnya merupakan suatu proses refleksi dari bekerjanya akal. Tetapi dalam kegiatan atau problem yang terdapat beberapa ciri dalam mencapai derajat pemikiran filsafat sebagai berikut, yaitu menurut Ahmadi. Yang pertama sangat umum atau universal. Pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan dan tingkat keumumannya sangat tinggi karena pemikiran filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Yang kedua, yaitu tidak faktual, adalah spekulatif, yang artinya filsafat membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan pada bukti. Jawaban yang didapat dari dugaan-dugaan tersebut sifatnya juga spekulatif. Hal ini bukan berarti bahwa pemikiran filsafat tidak ilmiah, akan tetapi pemikiran filsafat tidak termasuk dalam lingkup kewenangan ilmu khusus. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai. Filsafat merupakan usaha untuk mencapai pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut penilaian.
Yang dibicarakan dalam penilaian adalah tentang yang baik dan yang buruk, yang susila dan asusila, dan akhirnya filsafat sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai. Berkaitan dengan arti, suatu nilai selalu dicari dan dipertahankan. Sesuatu yang bernilai tentu di dalamnya penuh dengan arti, agar para filsuf dapat mengungkapkan ide-ide syarat dengan arti. Para filosof harus dapat menciptakan kalimat-kalimat yang logis dan bahasa yang tepat. Kemudian yang kelima atau implikatif. Pemikiran filsafat yang baik dan terpilih selalu mengandung implikasi atau akibat logis. Dari implikasi tersebut diharapkan akan mampu melahirkan pemikiran baru sehingga akan terjadi proses pemikiran yang dinamis. Filsafat terdapat beberapa metode, yaitu pertama metode kritis, yaitu dengan menganalisa istilah dan pendapat, dengan mengajukan pertanyaan secara terus-menerus sampai hakikat yang ditanyakan. Yang kedua, metode intuitif, yaitu dengan melakukan introspeksi intuitif dengan memakai simbol-simbol. Yang ketiga, metode analisis abstraksi, yaitu dengan jalan memisah-misahkan atau menganalisa di dalam angan-angan dalam pikiran hingga sampai pada hakikat yang ditemukan jawabannya. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan saya tentang cabang-cabang ilmu dan ciri-ciri pemikiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Halo, selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Viva Surensya Damanik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kegunaan mempelajari filsafat. Adapun presentasi ini merupakan bagian daripada pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah AR SPD MHum. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Adapun kegunaan mempelajari filsafat menurut Ahmadi di tahun 1994 itu ada 3. Nah, yang pertama adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, ketika ilmu pengetahuan manusia itu bertambah, maka cakrawala pemikirannya itu dan sudut pandangnya itu dalam menyelesaikan masalah itu akan semakin luas. Dia dapat melihat suatu masalah itu jadi lebih luas dari segala sisi, sehingga hal ini akan menyebabkan penyelesaian masalahnya itu menjadi lebih bijaksana. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menambah kepekaan terhadap diri dan lingkungan, terhadap hak dan kewajiban. Nah, manusia itu bertindak itu kan pada awalnya itu pada dasarnya dimulai dengan ide. Nah, ide itu kemudian yang akan terjemahkan melalui tindakan. Nah, apabila manusia mempunyai ide-ide fundamental setelah mempelajari filsafat, maka dia akan mengetahui mana batasan antara kewajiban dan hak, kemudian posisi dia di lingkungan. Nah, hal ini akan membuat apabila manusia seperti itu semuanya mengetahui filsafat, maka akan membuat hidupnya menjadi lebih hidup. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah untuk memberikan pengarahan atau sense of direction. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada masa sekarang itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat sekali. Nah, tanpa kita sadar atau tidak sadar, ada terjadi pergeseran nilai-nilai moral kehidupan manusia di situ. Nah, untuk itulah filsafat hadir. Dengan kita mempelajari filsafat, jadi manusia itu bisa kembali lagi kepada dasar-dasar nilai moral kehidupan manusia. Meskipun ilmu teknologi itu berkembang begitu pesatnya, manusia tetap dapat kembali melihat yang mana sebenarnya dasar-dasar nilai moral kehidupannya. Jadi manusia itu tidak kehilangan arah. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan adanya filsafat, kita simpulkan bahwa manusia itu akan lebih memiliki makna kehidupan. Dan dia akan dibekali dalam setiap tindakannya untuk menjadi lebih bijaksana, atau bijaksana kita bisa katakan bahwa dia bisa menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan situasinya, seperti itu. Nah, akan tetapi filsafat itu tidak dapat dikatakan berguna apabila tidak ada perubahan yang positif terjadi pada kehidupan manusia. Nah, setelah kita tahu filsafat itu diterapkan, kemudian yang terakhir adalah kita lihat apakah pemahaman atau perlakuan terhadap filsafat ini sudah memberikan dampak positif. Jika ya, maka dikatakan bahwa filsafat memang benar sudah memberikan atau sudah berguna bagi kehidupan seorang manusia, seperti itu. Baik,
Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan. Pada mata kuliah Filsafat Ilmu ini, dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza HR, SPD MHUM, saya akan mempresentasikan materi tentang kedudukan ilmu, filsafat, dan agama. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Pada tahun 1967, Nasrun mengemukakan pendapat bahwa ilmu, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Jadi ketiganya itu, yaitu ilmu, filsafat, dan agama, tidak dapat bergerak dan berkembang jika tidak ada tiga alat dan tenaga utama dalam diri manusia. Adapun tiga alat dan tenaga utama dalam diri manusia tersebut, yaitu akal pikir, rasa, dan keyakinan. Pada slide ini kita dapat melihat bahwa ilmu dan filsafat menunjuk ke arah akal pikiran manusia, sedangkan agama menunjuk ke arah keyakinan. Maksudnya seperti ini, ilmu dan filsafat dapat bergerak dan berkembang berkat adanya akal pikiran manusia. Begitu juga agama dapat bergerak dan berkembang berkat adanya keyakinan dalam diri manusia tersebut. Jadi ketiga alat dan tenaga utama tersebut akan berhubungan dengan ilmu, filsafat, dan agama apabila didorong dan dijalankan oleh manusia. Lalu, hubungan yang reflektif mempunyai makna bahwa ilmu, filsafat, dan agama baru dirasakan manfaatnya dalam kehidupan manusia apabila ketiganya merefleksi atau lewat proses pantul diri dalam diri manusia. Perlu kita ketahui, ilmu itu mendasarkan pada akal pikir lewat pengalaman dan indera. Sedangkan filsafat mendasarkan pada otoritas akal murni secara bebas dalam penyelidikan terhadap kenyataan dan pengalaman, terutama dikaitkan dengan kehidupan manusia. Dan agama mendasarkan pada otoritas wahyu. Pada tahun 1967, Nasrun juga mengemukakan bahwa filsafat yang sejati haruslah berdasarkan pada agama. Apabila filsafat tidak berdasarkan pada agama dan hanya semata-mata berdasarkan atas akal pikir saja, filsafat tersebut tidak akan memuat kebenaran objektif karena yang memberikan penerangan dan putusan adalah akal pikiran. Sementara itu, kesanggupan akal pikiran mempunyai keterbatasan, sehingga filsafat yang hanya berdasarkan akal pikiran semata-mata tidak akan sanggup memberikan kepuasan bagi manusia, terutama dalam rangka pemahamannya terhadap yang gaib. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, satu video, bagus moderator, tapi yang menjawab pertanyaan itu boleh nanti siapa saja, tapi diberi waktu kesempatan untuk merekam jawabannya 3 menit saja. Saya ingatkan kembali yang bertanya 1-2 poin, yang menjawab itu mendapat 2-4 poin. Makasih. Untuk kita bersama mungkin ketika mengajukan pertanyaan bisa diklik video mana yang diajukan pertanyaannya. Terima kasih. Kami berikan satu kesempatan pertanyaan lagi untuk video mengenai kegunaan mempelajari filsafat. Terima kasih. Tanpa mengurangi niat teman-teman sekalian untuk bertanya kepada kelompok kami, kami persilahkan masing-masing satu video, satu pertanyaan. Untuk ini, saat ini kami sudah menerima masing-masing satu dari video pertama dan video ketiga. Kami berikan kesempatan untuk satu pertanyaan untuk video yang kedua. Terima kasih. Baik, sembari menunggu pertanyaan untuk video yang kedua, kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan dari video yang pertama dan video yang ketiga.
Mungkin dari kelompok 2 mungkin bisa pertama sekali untuk menjawab, tapi tidak menutup kemungkinan dari rekan-rekan sekalian untuk membantu menjawab dari pertanyaan teman kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, supaya teratur kita menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu dijawab oleh satu penyaji, kemudian moderator memberi kepada peserta yang lain selama 3 menit untuk merekamnya. Baik, kami sedang berusaha untuk Baik, kami sedang berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andri Febrian. Namun kami penjawab pertama dengan pertanyaan Ibu Sofia dan sudah diterangkan oleh Bapak Andriansah. Jika ada yang mau menambahkan, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario untuk pertanyaannya. Untuk video kedua, satu pertanyaan ini dulu yang kita simpan untuk kita jawab. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk video yang pertama sudah kami jawab, begitupun juga untuk video yang kedua. Untuk pertanyaan dari video Pak, ini akan segera menyusul dari video ketiga, akan segera dijawab oleh Pak Arief. Terima kasih. Masing-masing pertanyaan dari masing-masing video, namun ada 2 dari video ketiga, semua sudah dijawab. Kami membuka kesempatan dari forum rekan-rekan sekalian jika ada yang mau menambahkan jawaban atas pertanyaan teman kita yang 4 tadi. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan atau jawaban dari rekan-rekan selain kelompok 2, begitupun juga dengan kelompok 2 pada siang hari ini. Mungkin kita bisa tutup sesi tanya jawab pada sore hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengembalikan kepada
Bu Profesor Hasno untuk sesi selanjutnya. Terima kasih, Prof. Setelah ini kuis untuk kelompok 2 ya. Yang menjawab kuis adalah peserta selain dari penyaji ya. Jadi berarti kelompok 1 itu dijawab oleh kelompok 2 dan seterusnya. Kalau kelompok 2 yang menyajikan kuis berarti kelompok 1, kelompok 3 dan seterusnya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan moderator ditutup diskusi kita. Nanti menyusul aja untuk mengupload hasil kuisnya. Baik, terima kasih Prof. Kepada rekan-rekan sekalian, saya mewakili kelompok 2 dengan ini menutup diskusi dari kelompok 2. Terima kasih atas respon dan perhatiannya. Terima kasih. Alhamdulillah selesai perkuliahan kita pada hari ini ya. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, sekarang kita masuk kepada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ada 2 yang kita lakukan. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua adalah tindak lanjut. Refleksi, silakan Anda menyampaikan apa yang Anda rasakan tentang perkuliahan kita pada hari ini dan apa simpulan Anda terhadap materi perkuliahan pada hari ini. Yang saya rasakan, saya sangat senang sekali karena Anda sudah bagus-bagus sekali menjawabnya. Jadi sepertinya tidak perlu lagi saya memberikan penjelasan yang baru, takut bertele-tele ya. Baik, silakan Anda sampaikan yang Anda rasakan. Kemudian apa simpulan materi kita pada hari ini dengan suara yang jelas ya, karena ada beberapa yang saya simak Bapak Ibu tidak memfullkan volume handphonenya sehingga kecil suaranya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyimak bersama dan materi perkuliahan kita ini Bapak Ibu dalam keadaan santai nanti bisa mengulang kembali kalau seandainya sinyal kurang bagus di tempat Bapak Ibu. Silakan. Baik Prof, saya Hanisa Gia Faruci. Untuk kelas sore ini berjalan dengan sangat baik. Dan di sini terlihat bagaimana antusiasme dari teman-teman sekalian, baik dalam hal mempresentasikan maupun menanyakan dan menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman lainnya, sehingga diskusi berjalan dengan sangat baik. Kemudian untuk apa yang dipelajari hari ini, pada hari ini saya sudah banyak mendapatkan ilmu mengenai hakikat filsafat ilmu itu sendiri, mulai dari pengertian menurut berbagai ahli, kemudian dijelaskan juga mengenai fungsi dan tujuan dari filsafat ilmu sendiri, lalu substansi filsafat ilmu, lalu tentang cabang-cabang filsafat ilmu, ciri-ciri pemikirannya, kegunaannya, dan kedudukan ilmu filsafat dan juga agama. Nah, sangat banyak penjelasan di dalam masing-masing subtopik tersebut yang dapat dipelajari dan mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kelompok penyaji yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik sehingga insya Allah kami semua dapat memahaminya. Dan semoga untuk perkuliahan selanjutnya hal yang baik dapat dipertahankan dan dapat diperbaiki untuk hal-hal yang masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Sekali lagi ini pengalaman baru untuk saya. Belajar dengan cara Telegram ternyata lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan Zoom. Saya kira awalnya bisa lebih bebas, ternyata memang mengharuskan kita untuk mengikuti, melihat video yang dibawakan oleh teman-teman, kemudian membuat pertanyaan sehingga membuat mahasiswa terkonsentrasi dengan materi yang dibawakan, apalagi ditutup dengan kuis.
Sekali lagi, pengalaman baru untuk saya. Memang Prof telah mendesain sistem belajar seperti ini dengan sangat baik. Saya rasa lebih efektif dibandingkan dengan Zoom. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya tutup Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya dan kita bertemu lagi pada perkuliahan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Saya tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.